Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Suryani dengan NIM 2110113220013. Dan saya Penika Suma Indah dengan NIM 2110113220017. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai badan usaha milik negara. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa sih itu badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sendiri sering kali disamakan dengan perusahaan. Padahal pada kenyataannya badan usaha dan perusahaan itu jelas berbeda loh. Jadi, badan usaha itu adalah sebuah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Fungsi badan usaha terbagi ke dalam 3 jenis fungsi. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi komersial, fungsi yang kedua ada fungsi sosial, dan fungsi yang ketiga ada fungsi pembangunan perekonomian. Yang pertama terlebih dahulu ada fungsi komersial. Jadi, untuk memperoleh laba secara optimal atas aktivitas perusahaan, setiap badan usaha harus menghasilkan produk dan jasa yang bermutu, harga bersaing, dan pelayanan yang kualitas. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Penyediaan kesempatan kerja, transfer pengetahuan sumber daya manusia, dan mencegah atau menekan seminimal mungkin dampak kerusakan lingkungan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembangunan perekonomian. Badan usaha sendiri memiliki fungsi sebagai pendukung pemerintah suatu negara dalam proses pembangunan ekonomi nasional dalam hal ekspor, pemerataan pendapatan masyarakat, pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis badan usaha. Jenis badan usaha sendiri terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu BUMS, BUMN, BUMD, dan koperasi. Jenis badan usaha yang pertama ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. Jenis badan usaha yang kedua yaitu BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak pemerintah. Jenis badan usaha yang ketiga ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi laba masuk ke kas daerah dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jenis badan usaha yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Badan usaha milik negara atau BUMN secara sederhana dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimana modalnya berasal dari negara atau pemerintah. Sedangkan pengertian BUMN secara resmi bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 1, yang menyatakan bahwa BUMN merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah. Jadi, ciri-ciri BUMN diantaranya adalah 1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasannya dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Yang ketiga, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab dari pemerintah secara penuh. Jadi, peran BUMN diantaranya adalah yang pertama, BUMN mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, BUMN mampu menghasilkan sejumlah keuntungan yang sebagian besar kembali sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, BUMN mampu menghasilkan barang dan jasa yang merupakan komponen dari pendapatan nasional jika dilihat dari sisi PDB. Yang keempat, BUMN yang berbentuk persero mampu menyetor pajak ke kas negara setiap tahun sebagai penerimaan negara. Fungsi BUMN itu sendiri yang pertama adalah menyediakan barang ekonomis dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Yang kedua, pengelolaan cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. Yang keempat, menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis BUMN itu? Yang pertama, ada perusahaan jawatan atau pekerjaan.
Berjalan adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Salah satu contohnya adalah perusahaan jawatan kereta api atau yang disingkat dengan PIKA. Namun saat ini telah berubah nama menjadi PT KAI. Yang kedua, ada perusahaan umum atau Perum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Yang ketiga, perusahaan perseorangan atau persero. Hampir sama seperti Perja dan Perum, persero merupakan badan usaha yang statusnya dimiliki oleh negara. Persero sendiri difokuskan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai salah satu contoh bentuk badan usaha milik negara, yaitu PT Asuransi Jiwa Taspen. PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life berdiri sejak tanggal 26 Februari tahun 2014 dengan memperoleh izin usaha melalui keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 10 April tahun 2014. PT Taspen Life merupakan anak perusahaan PT Taspen Persero yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Taspen Life menyediakan beragam solusi produk asuransi jiwa kumpulan dan individu yang memiliki manfaat proteksi jiwa, perencanaan masa depan dan hari tua, dana pendidikan, serta asuransi penyakit kritis. Dalam perkembangannya, Taspen Life telah berhasil meraih beragam apresiasi publik, di antaranya Best Life Insurance dari media asuransi pada tahun 2016, 2018, dan 2020, dan Best Insurance dari majalah Investor pada tahun 2019 dan 2020. PT Asuransi Jiwa Taspen juga berhasil meraih penghargaan Corporate Reputation Award 2022 and Mandatory Insurance kategori dalam ajang Indonesia Public Relation Award 2022 yang diselenggarakan oleh The Economics. Namun, di balik banyaknya penghargaan yang didapatkan PT Taspen, beberapa saat yang lalu PT Taspen tersandung kasus korupsi. Kasus tersebut bermula pada Oktober tahun 2017, di mana kala itu PT Asuransi Jiwa Taspen, yang merupakan anak perusahaan dari PT Taspen Persero, melakukan investasi pada medium term note atau MTN, PT Prioritas Raditya Multifinance atau PT PRM yang tidak memiliki rating atau non-investment grade. Investasi MTN PT PRM yang dilakukan oleh Taspen Life menyalahi peraturan OJK nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan asuransi dan perusahaan reasuransi dan kebijakan investasi Taspen Life dikarenakan MTN PT PRM tersebut belum memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkatan efek yang diakui oleh OJK. MTN maupun KPD tidak termasuk instrumen investasi yang diperkenankan dalam portofolio investasi Taspen Life. PT PRM selaku penerbit MTN tidak memiliki fundamental keuangan yang baik, yakni dengan tingkat debt equity ratio kurang dari 1. Investasi dilakukan melalui kontrak pengelolaan dana atau KPD yang dikelola oleh PT MCO Asset Management senilai 150 miliar rupiah. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut tidak dipergunakan oleh tersangka AM yang merupakan Direktur Utama PT PRM sebagai rencana awal penerbitan MTN, yaitu untuk modal dan pembayaran hutang dipercepat sebagaimana tercantum dalam nota informasi MTN, melainkan dana tersebut diserahkan penggunaannya kepada tersangka HS yang merupakan beneficial owner PT PRM untuk kepentingan pribadi dan perusahaan lain di bawah holding PT Sekar Wijaya milik tersangka HS. Dalam kasus ini, HS yang merupakan beneficial owner PT PRM dan AM yang merupakan Direktur Utama PT PRM telah merekayasa laporan keuangan perusahaan PT PRM agar terlihat baik. Kasus penyimpangan ini merugikan keuangan negara sebesar 133 miliar rupiah.